Merasakan fluktuasi ini, Qin Yichen diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, dan telapak tangannya perlahan tertutup kembali. Dan nafas di Cao Cao Kun berangsur-angsur naik, dan akhirnya bertahan di level puncak raksasa. Merasakan napas yang kuat ini, mata para raksasa puncak seperti Penatua Agung tidak bisa menahan kilau kristal. Kecepatan kultivasi sangat lambat, dan ada raksasa puncak muda dalam keluarga. Pada konvensi Bintang 9 sebelumnya, Singa Bagal telah memenangkan kejuaraan beberapa kali. Semua karena kompetisi pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa puncak di suku mereka. Kekuatan pertempuran Griffin sangat menakutkan. Melihat banyak balapan puncak, mereka hampir sulit menemukan saingan di level yang sama. Awalnya mereka khawatir hanya bisa menyerah dalam persaingan, namun tidak ada yang menyangka di saat paling kritis ini, Cao Cao Kun berhasil menerobos ke puncak raksasa. Pada konferensi Bintang 9 kali ini, banyak kekuatan di bawah keluarga Kekaisaran Star Lion sangat peduli, dan kandungan emasnya pasti lebih tinggi daripada konferensi Bintang 9 biasanya. Namun, Tetua Agung percaya bahwa selama ada raksasa puncak di keluarga mereka untuk berpartisipasi, itu pasti akan mendapatkan hasil yang mempesona. Mungkin mereka bisa menang lagi. Untuk waktu yang lama, Cao Cao Kun yang sedang duduk di atas platform batu akhirnya perlahan membuka matanya. Pada saat matanya terbuka, badai True Origin yang agung tiba-tiba tersapu. Bahkan aula samping ini, semua sedikit bergidik. Penatua hebat, Penatua keempat, Penatua kelima. Di belakang mata terbuka, Jiao Cao Kun mengangguk ketiga raksasa puncak, menangis pelan. Melihat superhero mengerikan yang terbangun, batu yang tergantung di hati Tetua Agung dan yang lainnya akhirnya jatuh. Setelah sedikit memberi hormat kepada ketiga sesepuh, tatapan luar biasa Qi jatuh pada Qin Yichen yang menabrak jubah hitam. Luar biasa, pria ini. Melihat tatapannya, Great Elder menamparkan kepalanya dan dengan cepat diperkenalkan. Namun, suaranya belum turun, dan Cao Cao Kun telah berdiri dari peron batu. Kemudian, di mata tiga orang dengan keheranan, pria yang biasanya tidak menghormati siapapun kecuali para tetua di keluarganya, sebenarnya dia membungkuk ke Qin Yichen dan memberi hormat. Kemudian, di mata keheranan semua orang, pria sombong ini benar-benar menatap Qin Yichen dengan tulus dan penuh rasa terima kasih. Banyak Tuan Xie datang untuk membantu. Jika Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda di masa depan, tolong angkat bicara. Meskipun dia ditangkap di Heart Demon sebelumnya, bantuan Qin Yichen keluar. Dia tidak merasa sama sekali. Tetapi Cao Cao Kun bukanlah orang yang membosankan. Dia samar-samar merasa bahwa dia dapat membebaskan diri dari Heart Demon. Tetapi ada bantuan eksternal. Terlebih lagi, pada saat terobosan petualangan barusan, dia benar-benar merasakan kekurangannya sendiri. Dan melihat terobosan kali ini hampir gagal. Energi aneh muncul tepat waktu. Dan bahkan membimbingnya untuk menyempurnakan jalannya. Jiao Group Super tahu bahwa bantuan Qin Yichen mutlak diperlukan untuk terobosan suksesnya. Oleh karena itu, setelah bangun, dia akan memperlakukan Qin Yichen dengan sangat hormat. Qin Yichen ragu-ragu untuk memberi hormat, tetapi tidak menghindarinya, tetapi menerimanya dengan senang hati. Meskipun tidak sama sekali, seberapa dalam dia, tetapi dia merasa bahwa orang ini harus sangat mirip dengan dirinya di banyak tempat, dan dari sikap Tetua Agung sebelumnya, tidak sulit untuk melihat bahwa boneka ini lebih unggul dan jelas tidak lemah. Dalam suku, sebenarnya adalah hal yang baik untuk bersyukur atas karakter seperti itu. Bagus, kamu harus menurunkan alam bawah terlebih dahulu. Setelah 3 hari, konferensi Bintang 9 akan segera diadakan. Setelah Jiao Cao Kun bangun, Penatua Agung memandang Qin Yichen dan segera membuka mulut dan berkata, "Konferensi 9 bintang?" Mendengar ini, sedikit tertegun. Sebelum dia jatuh ke Heart Demon, masih ada beberapa tahun sebelum pembukaan konferensi Bintang 9. Mungkinkah bertahun-tahun sebelum retretnya saat ini? Konferensi Bintang 9 ini diadakan sebelumnya oleh keluarga Kekaisaran Star Lion. Ini berbeda dari masa lalu. Melihat penampilan Cao Cao Kun, Great Elder juga menjelaskan bahwa saat ini, dia sepertinya tidak menganggap Qin Yichen sebagai orang luar. Jadi, apakah singa harimau dan singa terbang akan mengirim klan terkuat di suku untuk berpartisipasi? Setelah mendengar penjelasan dari Penatua Agung, ada kilatan cahaya samar di mata Wu Cao Kun, dan bisikan berbisik. Dalam suaranya, ada sentuhan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Melihat pahlawan super boneka yang ajaib ini, Tetua Agung menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tetapi dia masih dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Unggul. Meskipun Anda berhasil menembus raksasa puncak, tetapi siapa yang akan dikirim oleh kedua ras ini? Haruskah Anda menghitung dalam hati? Hehe, Hu Bayu dan Siling Tian, aku sudah ingin mencoba dengan mereka. Wu Cao Kun tertawa pelan, dan kegembiraan di matanya tidak tertutup sama sekali. Ketika dia menerobos ke raksasa, kedua orang ini sudah berada di level raksasa puncak. Dalam beberapa pertempuran, karena alamnya ditekan, dia berakhir dengan kekalahan yang disesali. Namun, hari ini, dia telah menembus ke puncak raksasa. Berperang lagi, dia sangat yakin bisa mengalahkan kedua orang ini, dan di konferensi Bintang 2, dia malu.
Untuk mengalahkan mereka, kamu harus mengendalikan kekuatanmu sebelum mengatakannya. Melihat penampilan nenek yang luar biasa, Great Elder menggelengkan kepala dengan senyum masam. Sehubungan dengan yang terakhir, benar-benar tidak ada cara baginya untuk menerobos dan menjadi raksasa puncak di usia ini. Melihat keluarga Griffin, itu adalah sebuah keajaiban. Namun, kekuatan pertempuran Bagal Singa sangat kuat di level yang sama, tetapi yang mereka hadapi juga merupakan sosok terkenal di level yang sama. Apalagi Hubayu dan Lion Lingtian, keduanya merupakan terobosan di pembangkit tenaga listrik Peak Giant selama 100 tahun. Kekuatan mereka benar-benar tidak diragukan lagi. Jika mereka tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pertempuran di 10.000 benua etnis, kekuatannya cukup untuk masuk ke puncak 10.000 klan 100, dan itu tidak kalah dengan ras tingkat sovereign. Untuk mengingatkan Tetua Agung, Wu Chaokun tidak banyak bicara lagi. Setelah memberikan pandangan bersyukur pada Qin Yichen, dia tidak bertanya terlalu banyak, tetapi terus duduk dan diam-diam menyadari apa yang baru saja dia sadari. Jalan. Waktunya hanya kurang dari 3 hari. Dalam waktu yang sangat singkat ini, dia harus sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Hanya dengan cara ini, ketika dia menghadapi 2 lawan, dia hanya bisa berharap untuk menang. Qin Yichen untuk sementara mundur dari aula samping bersama dengan 3 penatua agung. Dengan kebangkitan Qi yang luar biasa, Qin Yichen juga tahu bahwa rencananya perlu diubah dan identitasnya perlu diubah.